Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 9 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-18. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Nahum, bab 1, ayat 15, dilanjutkan bab 2, ayat 2, dilanjutkan bab 3, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari berderap, dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya. Orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 16, ayat 24 sampai dengan ayat 28. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Nahum dengan lantang menyerukan kemurkaan Allah atas para musuhnya. Allah berhak murka karena Dia cemburu dengan umat manusia ciptaannya. Ada dua alasan kecemburuan Allah, yaitu Allah tidak rela dirinya diduakan, dan Dia tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Oleh karena keadilannya, Dia akan membalas para musuh sesuai kejahatan mereka. Namun pada saat yang sama, Ia juga penuh kesabaran menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Sampai hari ini, umat Tuhan
menghadapi kebencian dan penindasan. Sepertinya para musuh Allah tak terkendali. Pada waktunya, keadilan Allah akan dinyatakan, murka dan hukuman bagi para musuh, keselamatan bagi umat yang setia kepadanya. Dalam Injil, Yesus mengalihkan perhatian kepada semua muridnya dan menyatakan tentang konsekuensi orang yang mau mengikutinya. Seperti Yesus menempuh jalan salib, semua pengikutnya pun harus mengikuti jejaknya. Yesus mengubah konsep berpikir para murid tentang panggilan hidup mereka. Bahwasanya menjadi pengikutnya tidaklah mudah, karena harus siap mempersembahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan, yakni dengan rela meninggalkan kenikmatan duniawi, rela mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, dan ancaman karena Dia dan mau mengikuti jejaknya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami semakin memahami bahwa Engkau tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi kehidupan kekal bersamamu dalam perjuangan memikul salib-salib kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.